Hai, selamat pagi, sama ketemu lagi sama Intan buat review rumah lagi. Rumah yang kali ini adalah rumah di Kota Baru Parahyangan, Tata Ratnasasi. Yang kemarin masih mau suka nih nyari rumah di Kota Baru Parahyangan yang masih tatanya Ratnasasi. Aku punya satu unit ya, dengan luas tanah 680 dan luas bangunannya 660. Ini sudah direnovasi sama ownernya dengan bergaya Japandi. Di carportnya ini bisa untuk kalau agak dalam ya, dari carportnya aja bisa 4 mobil. Nah, di dalam kalau masih kerasa kurang, belakangnya pun masih bisa ada 2 mobil lagi garasinya ya. Nah, terlihat di sini gaya Japandinya. Garasinya ini menggunakan kayu ulin ya. Menggunakan kayu ulin yang kita tahu itu punya ketahanan ya. Karena di tempat panas, hujan tetap akan bagus, dan ini akan mudah sekali buat maintenance-nya. Dan udah terbuilt ini ya sama kanopi yang punya pakai tempered glass. Nah, di kiri dan kanan itu mini garden-nya. Ini taman yang ada tanaman seperti ini, dan di sebelah kanan tetap mengusung tema Japandinya, ada pasir-pasir seperti ini ya, dan ada lampu sorot yang menyorotin si tanaman ini. Nah, sebelum itu pasti bertanya-tanya, terlihat ada perbedaan. Di sebelah sini ada jalan, sebelah sana ada lagi. Nah, saya kasih tahu pintu jalan ke sini itu area untuk ke tengah rumah bisa ya, di sebelah, atau area buat ART kamu buat masuk ke rumah kita lewat sebelah sini. Nah, kita masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya pintunya adalah sebelah sini. Lihat ya, ini keramiknya, bukan keramik ya, granitnya. Dia pakai model Dove, warna Dove yang matte ya. Udah disuguhi dengan foyer seperti ini sebelum masuk rumah. Tetap mengusung Japandi juga. Model ininya sekat-sekat, pasti berpikir ini temanya selain Japandi apa? Dia semi outdoor ya. Nah, ini pintunya menggunakan smart door lock merek Paloma. Pintunya pun kuat banget ini. Nah, ini adalah bagian dari ruang tamunya, udah dilengkapi sama hordennya juga ya. Cukup kamu bisa taruh sofa di sini. Nah, sebelah sini ada kamar mandi sharing yang ada wastafel dan toilet. Sorry, bukan kamar mandi sharing tapi powder room. Nah, ini sudah mau masuk ke inti rumah tapi belum deh. Kalau ada tamu nih datang ke rumah kamu berkunjung, dia tidur di mana? Sebelum saya nunjukin, ada ruangan lain yang tadi kita bilang garasi ya. Garasinya menggunakan 2 daun pintu yang berbeda ya. Jadi bisa masukin mobil di salah satunya. Ini adalah kamar tamunya. Kamar tamu yang sudah cukup luas, lega, dan sudah dilengkapi sama ensuite bathroomnya ya. Dari ruang tamu kok. Kamar tamu ini masih ada pintu lagi buat ngadep ke tengah rumah yang ada taman seperti ini. Mau lihat taman rumahnya seperti apa? Let's go. Karena temanya masih semi outdoor, jadi pasti nyatu sama alam ya. Lihat, aduh, siapa sih yang nggak mau dari masuk situ? Ini jalan aja mau masuk ke dalam inti rumah. Kita belum masuk ke dalam inti rumah ya, masih di tengah-tengah, masih disuguhi sama pemandangan seperti ini. Dan juga ada kolam koinya juga loh, kolam ikannya. Nah, ini juga terlihat kanopinya, semuanya dipakai kanopi tempered glass, tapi dia di setiap ini ada hiasan dari kayu ulinnya ya. Tadi saya bilang di tengah ruangan ini area terbuka sekali, makanya dia konsepnya semi outdoor ya. Tapi misalnya masa itu kan kayak ada jaring-jaring penutup di garasi, itu mah bisa diakalin nantinya kalau memang merasa ini teh kayak nggak kurang apalah gitu ya. Saya nggak boleh sebutin gitu ya. Nah, ini area yang bisa juga jadiin ruang santai kamu juga bisa kalau kamu memakai jadi sofa lagi buat duduk-duduk sambil nikmatin. Padahal di posisi ini pun kamu bisa menikmati kan suara gemericik air, melihat
ikan-ikan koi kamu yang ada di kolam ini. Sebelah sini ada area ya buat taruh kursi taman buat duduk. Nah, yang tadi saya bilang pintu kan, pintu samping. Nah, sebelah sini posisinya yang kalau kita masuk tadi dari pintu yang saya bilang sebelah kiri, bisa dari situ. Tadi kayaknya dari kamera juga terlihat ada beberapa titik kamera CCTV ya, termasuk di sana juga ada satu titik CCTV. Masuk ke dalam inti rumah. Ini pakai kayu, sejenis kayu seperti itu, dan punya dua pintu ya. Sebelah sana ada, sebelah sini ada. Kita buka dari sebelah sini. Nah, rumahnya tetap ya spesies banget, tetap ngusung konsep open flow ya, dimana ini bisa jadi ruang tamu kamu, dan sebelah sini dining room, dan sana area kitchen, dry kitchen kamu. Tapi sebelah sini ini ruangan yang fungsional buat kamu bisa pakai sebagai ruang santai, atau yang punya anak kecil jadi ruang bermain anak, atau kamu mau jadi ruang kerja kamu juga di bawah juga masih bisa, semua bisa kamu konsepin lagi. Nah, yang tadi saya bilang ini ruang dining room. Di tengah-tengah ini kamu bisa pakai meja ya 6 seat cukup oke. Sebelum saya ke kitchen, ini double high ceiling ya, posisinya double high ceiling. Dari sini kita udah lihat ini bagian yang arah buat lantai 2-nya. Terlihat dari kamera juga itu ada pintu model kayak gitu lagi seperti di garasi, nanti aku akan jelasin. Nah, kitchennya, dry kitchen kalian akan dibikin di sebelah sini. Kamu bisa bikin dengan kitchen set yang bagus. Kalau pengen ilustrasinya nanti tanya-tanya aja langsung ke aku. Ini masih ada satu kamar mandi sharing. Bukan kamar mandi sharing deh, ini mah powder room lagi yang kedua karena nggak ada shower head-nya. Kalau ada dry kitchen pasti ada wet kitchen-nya. Gimana sih wet kitchen-nya? Adalah posisinya sebelah sini. Ya, sebelah sini posisinya, dan kita masuk ke belakang sini. Nanya juga nih, area apa lagi nih? Ini mah area bisa buat service area bukan, tapi ruangan khusus lagi yang memang tadi kita masuk dari pintu sana. ART kamu nggak bisa masuk ke tengah rumah kalau dikuncikan. Ini ada pintu yang memang buat mereka, jalur mereka. Jadi saya sampai lupa area servisnya di mana. Dari area wet kitchen tadi, ini ada tangga yang menuju ke service area di atas yang sudah terbuilt-in sama kanopi dan rangka besinya ya. Di bawah tangga ini adalah jalur ke service area. Di lantai basement yang kita bilang, oh ya ini tuh tipe downslope ya, jadi ada lantai basement yang tadi saya turun. Ini ada 3 ruangan kosong yang bisa kamu jadiin ruang kamar tidur ART kamu ataupun gudang ya. Ini yang kamar yang agak besarnya, dan 2 dengan ukuran yang hampir sama, dan juga udah dilengkapi sama 1 kamar mandi sharing untuk ART kamu. Sebelah sini ada pintu buat menuju sebuah taman di basement kalian, yaitu seperti ini ya tamannya. Nih, namanya udah dibentengin ya, itu sama tembok. Ini misalnya masih bisa punya opsi loh, kamu mau jadiin kolam renang juga bisa, nanti dibantuin kalau mau dibikin. Nah, rumahnya terlalu gede nih ya, pokoknya bentukannya hampir mirip-mirip saya. Seperti ini, kita punya pintunya bisa dari samping, tapi tadi saya nggak buka, saya buka dari pintu samping ini. Nah, ini adalah ruang serbaguna ya. Kamu mau jadiin area living room lagi enggak di lantai basement ini, yang pasti udah ada soket-soket semua. Atau ruang gym kamu, ruang olahraga, mau yoga, bener nggak sih? Nah, sekarang kita naik ke lantai tadi yang kita datangin pertama. Tadi saya hampir lupa, di lantai tadi kita masuk area dining room. Pasti terkecoh ya, sebelah sini ini ada pintu buka lagi ya.
Bentar, saya buka dulu. Nih, ada balkon lagi di luar sini yang punya view danau seperti ini. Kamu bisa naruh lagi misalnya kursi-kursi cantik lah ya buat kamu nikmatin tea time kamu di pagi atau sore hari ya. Menikmati pandangan seperti ini. Oke, dan kita balik lagi ke dalam. Nah, sebelum itu, ini setiap kusen pintu dan kusen jendela yang kamu lihat ini pakai aluminium semua. Kita naik ke atas lantai terakhirnya. Setiap railing tangganya itu handle-nya pakai kayu, ininya papan dengan warna yang hampir senada dengan pijakan tangga kita, warna coklat. Nah, saat itu juga ini ada hiasan lampu juga saat naik ke lantai 2-nya. Di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi sharing. Sebelah sini adalah kamar tidur pertama untuk anak yang cukup luas. Kamar tidur anak yang cukup luas, bisa pakai kasur ukuran king size dan juga udah dipasangnya horden. Dan ini masih punya 1 pintu buat ke balkon ya, tetap punya dapat view lagi danau tersebut. Nah, samping dari kamar tidur yang ini adalah master bedroomnya. Penasaran nggak sih master bedroomnya? Nih, master bedroom dari rumah Ratna Sasi ini. Super lega, besar, dan ini tetap ya punya view juga, view danaunya. Lihat dari sini juga masih tetap ada view danau dari kamar ini. Tuh langsung terlihat jelas, bangun pagi kamu udah bisa ngeliat pemandangan seperti ini. Di mana-mana kalau master bedroom pasti punya walk-in closet. Ini mah udah disetting ya. Walk-in closetnya akan ada di sebelah sini. Dan juga punya ensuite bathroom yang udah dilengkapi sama bathtub. Mau lihat lagi view danau lebih lagi dari kamar ini? Kita punya balkon lagi. Balkon di sini. Pintu lagi rahasia, ternyata bukan pintu itu aja. Ada pintu di sebelah sini lagi. Nah, ini kamu bisa duduk. Ya, mungkin smoking area kamu kalau yang perokok. Atau kalau bukan, ya nikmatin aja malam harinya di sini sambil lihat ini ya pemandangannya. Dan ada 1 kamar mandi sharing di luar ini yang dimana-mana pasti setiap orang yang lihat itu cukup banget, lega banget. Kamar mandi sharing apa segede gini. Nah, di sebelah sini ada sudah dipasang seperti ini. Ini bisa jadi meja kerja kamu atau meja belajar untuk anak kamu yang udah dilengkapi 2 soket ya. Dan ada 1 kamar tidur anak lagi di sebelah sini yang punya view-nya berbeda dengan yang tadi, yaitu dia menghadap ke taman depan. Taman yang di tengah sana. Nah, sebelum itu yang tadi saya bilang dari bawah nih, kita ngelihat kok kayak ada sekat-sekat tadi berwarna coklat yang seperti mirip di garasi, itu seperti ini balkonnya. Nah, kalau ngerasa kayak gelap nih ya, kayak gelap, ini nanti kamu bisa request ke kita buat gimana ini, apakah bisa seperti jendela kebuka, paling posisinya yang 1 per 1 dipasangin. Nanti itu bisa requestan buat kamu ya. Oke, sekarang kayaknya sudah habis saya berkata-kata rumah ini. Tapi saya juga tidak tahu lagi mau ngomong apa mengenai rumah ini. Udah lumayan panjang ya, aku ajak kamu jalan-jalan lihat rumah ini. Yang tadinya mungkin kamu pikir tampak depannya aja seperti 1 lantai. Kenapa? Ternyata sampai 3 lantai ya, kita sebut sebagai basement. Pasti kamu bertanya-tanya dong, berapa sih harganya? Kalau dengan kondisi seperti ini yang unfurnished, dia start from 14 miliar saja. Kalau kamu pengen dong isi dalam rumahnya juga diisiin, interiornya, fully furnishednya, bisa, tenang saja. Harga dimulai dari 16 miliar saja. Jangan lupa ya like, komen maupun share tentang rumah ini. Apalagi lokasinya Kota Baru Parahyangan, Tata Ratna Sasi yang punya view danaunya ya.
dan punya taman di tengah rumah kamu dan punya kolam ikan koi juga. Mungkin mereka berminat sama rumah ini. Dan terakhir kali jangan lupa subscribe channel YouTubeku. Aku tunggu ya untuk janji survei lihat-lihat rumah ini.